Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Romiza Ariyanti dari Fakultas Kedokteran Umum Unisula Angkatan 2018 dari kelompok 326 KKN Tematik Unisula periode ke-11. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gejala dan juga cara pencegahan dari COVID-19. Nah, sebelumnya dari teman-teman, apakah ada yang sudah tahu apa itu virus corona? Nah, baik. Jadi untuk virus corona atau biasa disebut juga dengan virus SARS-CoV-2 itu dia merupakan suatu virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Di mana untuk penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini sendiri itu disebut juga dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Nah, untuk COVID-19 ini sendiri dia sudah ditetapkan menjadi suatu pandemi oleh WHO pada tanggal 12 Maret 2020. Nah, sejak ditetapkannya COVID-19 ini sebagai suatu pandemi, maka otomatis COVID-19 ini menjadi suatu perhatian dunia, khususnya di bidang medis. Nah, untuk gejala klinis dari COVID-19 itu beragam, mulai dari spektrum klinis atau gejala klinis yang ringan, sedang, berat, hingga bisa menimbulkan kematian. Ya, baik. Jadi sebenarnya untuk seorang individu yang dia terinfeksi oleh virus corona atau virus SARS-CoV-2 namun tanpa gejala, itu dia sebenarnya bisa menjadi sumber penularan virus corona kepada orang lain. Nah, beberapa di antaranya itu mereka mengalami progres yang cepat sehingga nanti bisa menimbulkan adanya suatu case fatality rate yang tinggi seperti itu. Nah, untuk gejala klinis yang paling umum terjadi pada pasien COVID-19 itu yang pertama ada demam. Dimana untuk demam ini suhunya biasanya berkisar sekitar 38,1 hingga 39 derajat Celcius. Yang kedua yaitu ada batuk kering. Yang ketiga ada dyspnea atau sesak napas. Lalu ada kelelahan, nyeri otot atau mialgia, dan juga sakit kepala. Namun beberapa orang juga mengeluhkan adanya konjungtivitis. Lalu biasanya juga ada hilangnya indera penciuman atau pembauan dan juga adanya ruam kulit. Nah, untuk gejala klinis yang jarang timbul namun ada beberapa pasien yang mengeluhkan, yaitu yang pertama ada batuk darah, ada diare, dan juga ada produksi lendir atau sputum seperti itu. Nah, biasanya untuk penderita yang mengalami gejala klinis itu dia akan sembuh sekitar 1 minggu. Nah, selain itu untuk gejala klinis di sistem pencernaan itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, biasanya dengan adanya nyeri perut itu nanti dia merupakan suatu indikator keparahan dari COVID-19 itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk gejala neurologis itu juga patut untuk diperhatikan. Biasanya untuk gejala neurologis ini yaitu berupa status epileptikus atau kejang. Nah, selain itu pada pemeriksaan darah biasanya akan ditemukan adanya leukopenia atau suatu kondisi di mana jumlah leukosit atau sel darah putih rendah, dan juga adanya trombositopenia, di mana trombositopenia merupakan suatu kondisi di mana jumlah trombosit rendah seperti itu. Nah, pada kasus berat nanti biasanya akan ada ARDS atau acute respiratory distress syndrome, ada shock septic, dan juga ada gagal multi organ yang bisa berupa gagal ginjal dan juga gagal jantung akut, bahkan bisa menyebabkan kematian. Pada lansia dan juga orang dengan riwayat penyakit sebelumnya, misal seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan juga paru, diabetes mellitus, dan juga kanker, nanti mereka akan lebih beresiko untuk mengalami keparahan. Nah, apabila gejala-gejala klinis tadi semakin parah dalam waktu 14 hari, sebaiknya segera diperiksakan di fasilitas kesehatan terdekat. Supaya tubuh tidak mudah terinfeksi virus corona, kita harus menerapkan pola hidup sehat nih. Nah, pola hidup sehat ini gunanya untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga daya tahan mental. Nah, untuk menjaga daya tahan tubuh atau fisik, yang pertama kita bisa berjemur sekitar 5-15 menit per hari tiap pagi. Nah, untuk yang kedua, kita bisa melakukan olahraga secara rutin, yaitu minimal 30 menit per harinya. Yang ketiga, kita bisa mengkonsumsi air putih kurang lebih 2 liter per hari, lalu istirahat yang cukup sekitar 7-8 jam per hari, lalu jangan lupa mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan juga vitamin. Lalu untuk menjaga daya tahan mental, yang pertama kita bisa rajin beribadah dan juga jangan panik, selalu menjaga hubungan yang baik dengan orang terdekat, dan juga pandai memilah informasi. Yuk bersama kita cegah dan lawan COVID-19.